Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Maghfirah, NPM A1A021080, kelas 2C, mata kuliah Keterampilan Dasar Menulis, dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis tulisan. Yang pertama yaitu tulisan fiksi. Fiksi adalah karya sastra yang didasarkan pada imajinasi daripada fakta. Meskipun beberapa fiksi terinspirasi oleh kejadian asli, ketika disajikan sebagai sebuah tulisan, ada dampak penulisan kreatif kolaboratif antara narasi yang benar dan imajinasi penulis, memungkinkan sebuah karya fiksi dibuat yang terinspirasi oleh kisah nyata, tetapi diproses menjadi lebih imajinatif. Dalam kurikulum 2013, materi menulis fiksi mencakup yang pertama, melanjutkan cerita narasi, dua, menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri, tiga, menulis cerita rekaan berdasarkan pengalaman, keempat, melanjutkan isi puisi, isi pantun, kelima, menyusun karangan dari gambar seri yang diacak, 6. Menulis prosa sederhana, 7. Menulis puisi bebas, 8. Memparafrasekan puisi, 9. Menulis drama sederhana. Yang kedua yaitu tulisan non-fiksi. Teks non-fiksi adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah esai atau karya sastra yang berdasarkan fakta. Berikut ciri-ciri non-fiksi. Yang pertama, terlibat dalam debat formal, resmi, dan konversional. Dua, menggunakan tata bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Tiga, terdiri dari fakta dan angka asli. Empat, ditulis secara koheren. Dan kelima, merupakan penemuan baru atau penyempurnaan dari penemuan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu tulisan deskripsi. Deskripsi adalah jenis esai yang menggunakan kata-kata aktual untuk menggambarkan suatu item seperti orang, benda, lokasi, peristiwa, dan sebagainya. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh paragraf deskripsi dianggap baik, yaitu pertama, singularitas, kedua, koherensi, dan yang ketiga, kualitas pemenuhan paragraf. Tujuannya adalah untuk mengembangkan atau memberdayakan daya khayal pembaca atau daya imajinasi sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami dan merasakan sendiri apa yang telah dialami oleh produser wacana. Dan yang keempat yaitu tulisan eksposisi. Teks eksposisi sangat penting sebagai sarana untuk mengungkapkan pikiran dan membujuk orang lain tentang suatu situasi, dan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dan dialami setiap orang di beberapa titik dalam hidup mereka. Anda harus memahami makna, karakteristik, dan bentuk teks eksposisi sebelum menafsirkan makna dalam teks eksposisi. Eksposisi menurut KBBI adalah uraian atau penjelasan yang berusaha menjelaskan maksud dan tujuan karangan. Eksposisi ditulis dalam bentuk paragraf yang mengandung makna bahwa setiap paragraf dimaksudkan untuk mencerahkan, menjelaskan, atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya yaitu teks persuasi. Persuasi adalah tindakan membujuk atau meyakinkan seseorang. Persuasi didefinisikan oleh Indonesia 2005 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sebuah dorongan atau ajakan kepada seseorang dengan menawarkan argumen dan kemungkinan persuasif. Lalu, tulisan argumentasi. Argumentasi merupakan karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pernyataan atau statement. Nursisto menyatakan bahwa argumentasi adalah karangan yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Lalu selanjutnya yaitu tulisan narasi. Teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau khayalan.
Selanjutnya yaitu berita. Berita adalah salah satu produk jurnalistik yang mudah ditemui di berbagai media, baik online, cetak, maupun televisi. Berita berisikan laporan atau kejadian atau peristiwa yang sedang dan telah terjadi. Selanjutnya yaitu artikel atau opini. Kata opini berasal dari bahasa Latin, yaitu opinari yang berarti berpikir atau menduga. Kata opini sendiri mengandung akar kata onis yang berarti harapan. Kata opinion sendiri dalam bahasa Inggris berhubungan erat dengan kata option dan hope, yang artinya pilihan atau harapan. Menurut Leonardo Wedor, opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Selanjutnya yaitu fiatur. Fiatur menurut Williamson merupakan artikel yang kreatif, kadang-kadang subjektif, yang dirancang untuk menghibur dan mengetahui pembaca tentang peristiwa, situasi, atau aspek kehidupan. Selain itu, fiatur merupakan suatu tulisan yang bersifat langsung, dapat mengabaikan 5W plus 1H, menyajikan kebenaran, memiliki kekuatan imajinasi dan ketajaman untuk melihat suatu masalah yang dapat menimbulkan rangsangan emosional pembaca seperti cemas, simpati, humor, dan hal-hal yang menyedihkan maupun menyenangkan. Selanjutnya yaitu kolom. Kolom adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat dalam masyarakat. Kolom berasal dari bahasa Inggris column. Orangnya disebut kolumnis. Dalam bahasa Inggris, istilah kolumnis diartikan sebagai penulis karangan khusus berupa komentar, saran, informasi, atau hiburan pada surat kabar atau majalah secara reguler. Lalu selanjutnya yaitu tajuk rencana. Tajuk rencana atau yang sering dikenal dengan editorial merupakan suatu bentuk opini atau pandangan media terhadap suatu peristiwa yang diangkat yang terjadi dalam surat kabar. Siregar menjelaskan bahwa tajuk rencana adalah roh bagi sebuah harian atau otomisme dari seluruh konten surat kabar menurut perspektif atau pandangan redaksi media. Lalu selanjutnya yaitu advertorial. Advertorial merupakan jenis iklan yang dikemas dalam gaya jurnalistik dan ditulis dalam bentuk editorial atau artikel yang memuat informasi mengenai kegiatan perusahaan atau review keunggulan sebuah produk disertai fakta empiris dan informasi yang berguna. Tujuan penulisan iklan ini adalah untuk menyatukan berita dan pesan komersil, sehingga menjadikan alat pemasaran ini bersifat lebih kredibel dan kreatif. Lalu yang terakhir yaitu esai. Esai adalah tulisan berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian. Struktur esai yaitu yang pertama pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian di mana Anda mendapat pertanyaan dan menyediakan rangkuman dari isi argumen Anda. B yaitu isi. Isi adalah bagian di mana Anda menjawab pertanyaan dengan cara mengembangkan argumen-argumen Anda selanjutnya. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan harus merujuk pada bagian pendahuluan serta menunjukkan bahwa Anda telah menjawab pertanyaan yang ada. Itulah tadi video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.